udah ngobrol-ngobrol sama atlet tenis PA Kalianda yang meraih juara 1 di pertandingan PTA Bandar Lampung. Tapi kalau Sobat Kanda mau tahu, kemarin juga kita tuh meraih penghargaan anugerah utama, yang mana kita tuh meraih 19 penghargaan dari total 33 kategori penilaian. Tentunya kemenangan itu dan penghargaan itu nggak lepas daripada dedikasi dan juga aspirasi daripada Ketua Pengadilan Agama Kalianda. Makanya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol spesial nih sama pimpinan Pengadilan Agama Kalianda. Sudah hadir Bapak Dr. Alfitri SAG SHMHI. Yuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Sehat Pak? Selamat siang Pak. Alhamdulillah sehat dan selamat siang. Sehat siang ya Pak. Kemarin udah dapat penghargaan dari PT Bandar Lampung ya Pak, kategorinya anugerah utama. Gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah, tentu karena itu anugerah, setiap anugerah kan ada rasa gembira. Nah, rasa gembira kita itu ya bersyukur gitu ya, atas segala torehan sang juara. Jadi Pengadilan Agama Kalianda tentu dinobatkan sebagai sang juara, mendapatkan anugerah utama atas prestasi kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama semester 1 tahun 2023 se-PTA Bandar Lampung. Jadi total kita mendapatkan 19 penghargaan ya Pak ya, 8 medali emas, 5 medali perak, dan 5 medali perunggu. Tentunya hal itu kan nggak mudah ya Pak ya. Boleh sharing sedikit Pak, gimana kiat-kiat dan persiapan selama mempersiapkan sehingga jadi juara dan meraih penghargaan anugerah utama kemarin Pak? Tentu kiat yang pertama sekali itu misalkan di bidang keuangan, IPA ya, dan penyerapan anggaran, tentu itu kita mulai dari awal tahun, bahkan bukan awal tahun aja itu, di bulan Desember ketika sudah ada padu indikatif dan sehingga mendapatkan IPA untuk tahun 2023 di bulan Desember itu, nah kita sudah merancang bagaimana penyerapan anggaran setiap mata anggaran itu sesuai dengan penarikannya. Jadi kita sudah mulai kan di Januari itu sudah kita mulai. Nah, itu keuangan ya Pak ya. Kita salah satu kan di keuangan kan kita di IPA 01 contohnya. Itu kan mendapatkan juara 1. Nah, itu udah kita dari awal itu udah kita rancang. Gitu. Baik, itu terkait keuangan ya Sobat Kanda. Kalau terkait media Pak, kalau PA Kalianda ini kan kemarin mendapat penghargaan banyak sekali ya Pak ya, mulai dari website, terus kemudian media sosial Instagram sampai YouTube. Itu kiat-kiatnya gimana Pak? Persiapannya bisa sampai dapat penghargaan itu? Ya, salah satunya kita lakukan setiap bulan itu kan map ya, sampai sejauh mana capaian-capaian khususnya di website. Kemudian di media sosial seperti Instagram, Facebook, kemudian Twitter, kemudian YouTube ya. Nah, itu kita kan ada tim ya, tim manajemen media yang kita bentuk. Nah, tim manajemen media itu yang bekerja kemudian ya kembali kepada Monep. Nah, Monep itu ya sebagusnya kan setiap minggu dan gitu. Tapi kita mencoba sekali sebulan pun itu alhamdulillah ya karena saking sibuknya kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian di likes dan komen YouTube Pengadilan Agama Bandar Lampung kita mendapatkan nomor 1 juga kalau tidak salah ya. Itu ya memang memang kita tugaskan seorang pegawai yang selalu men-share setiap yang baru YouTube dari Pengadilan Agama Bandar Lampung. Jadi memang harus dipantau terus. Jadi kuncinya monitoring dan evaluasi tadi ya Pak ya, supaya sosial media kita ini optimal dan terus update gitu ya Pak ya. Tentunya kan untuk meraih penghargaan lebih daripada setengah dari 33 kategori ya Pak ya, itu kan nggak mudah ya Pak, banyak banget tantangannya. Nah, gimana cara Bapak mengatasi berbagai tantangan itu sebagai pimpinan Pak? Tentu tantangan pasti ada, dan tantangan itu pasti tidak bisa kita sendiri untuk mencari
solusinya gitu kan. Ya, tentu kita libatkan stakeholder, misal di bidang olahraga tenis, ya alhamdulillah untuk wilayah 2 kita mendapatkan juara 1, bahkan 4 kali pertandingan, keempat kali pertandingan itu kita menjadi pemenangnya gitu kan, sehingga kita bisa keluar sebagai finalis di bidang tenis lapangan. Nah tentu itu kita ajak kawan-kawan itu untuk berlatih, kan setiap sore jam 4:30 sampai jam 6 kita latihan di lapangan penalti Kalianda. Belum di bidang yang lain juga begitu, seperti di bidang website, kemudian penyerapan anggaran, begitu. Jadi ya pandai-pandai saja kita membagi waktu, gitu kan, sehingga ya kita bisa menjadi juara. Betul, jadi memang untuk mengatasi tantangan tadi Sobat Kanda memang nggak bisa dihindari gitu ya Pak ya. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita bekerja sama, bersama-sama mencari solusi terbaik ya Pak ya dari setiap tantangan gitu ya. Dan ya mengajak kawan-kawan itu ya bekerja secara ikhlas tanpa pamrih gitu kan. Kemudian karena memang kalau kita mencari juara kemudian mengandalkan waktu mulai dari jam 8 sampai jam 4:30 itu tidak memungkinkan, karena kita sebagai aparatur peradilan di Pemuda Agama Kalianda ini setiap hari kita dibebani ada pekerjaan rutinitas kita. Tugas utama ya Pak. Tugas utama kita itu melayani masyarakat dan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Setiap hari kita bisa lihat persidang sampai 40, 50, 30, dan jam 9 sampai 4:30 kita bersidang. Kalau kita fokus di situ ya barangkali ya kita tidak dapat juara kan. Tapi bagaimana kita mengajak kawan-kawan waktu-waktu yang senggang seperti jam 12 sampai jam 1 waktu istirahat itu kita pergunakan untuk untuk yang lebih gitu ya. Kemudian di 4:30 kita sebelum pulang maghrib kita tuntaskan pekerjaan, ya sambil menuntaskan pekerjaan juga mencoba untuk supaya kita bisa prestasi lebih. Jadi yang wajibnya sudah kita laksanakan, tapi kita mencari bonusnya. Itu kita menggunakan waktu yang singkat itu untuk bagaimana kita bisa mencapai penilaian dari 33 kategori yang dilombakan oleh Panitia Agama dan Lampung. Jadi terjadi ikhlas. Jadi membangun loyalitas dan dedikasi daripada pegawai-pegawai ya Pak ya, di kantor ini gitu ya Pak. Rasanya ya sudah 10 bulan saya di sini, rasanya ya memang itu yang kita akan gitu ya. Gimana kawan bekerja sama, ikhlas. Tentu ini terlepas juga yang pendahulu gitu ya. Tentu jasa-jasa pendahulu kita itu kan seberapa baik sebenarnya kan, sudah bagus. Tambah kita polis-polis saja. Sehingga kalau sudah kita polis kan kita istilahnya itu kalau sudah kita polis ya menikmati saja. Kemudian yang sangat sekarang ini ya juga untuk menikmati untuk yang akan datang. Betul. Jadi terus-menerus di-upgrade ya Pak ya. Betul. Nah tadi ngomong-ngomong tentang loyalitas dan dedikasi pegawai Pak, gimana cara Bapak untuk memotivasi pegawai dan anggota Bapak Pak supaya terinspirasi? Karena saya melihat Bapak orangnya sangat visioner gitu ya Pak ke depan. Nah gimana cara Bapak untuk menanamkan mindset nih Pak ke anggota tim? Ya salah satunya kita ajak bicara dari hati ke hati. Ya, kemudian diajak berbicara secara mata di ruangan secara bertiga. Kemudian salah satunya kita adakan namanya briefing. Kemudian ada lagi namanya coffee morning. Coffee morning itu kan istilahnya kan dari bawah ke atas apa usul-usulannya. Nah, kemudian rapat bulanan. Nah, gitu kan. Sehingga kita ajak mereka, ayo kalau hanya sekedar bekerja, menyelesaikan pekerjaan, setiap orang itu bisa.
Tetapi setiap pekerjaan kita itu bagaimana ada nilai plusnya, ya kan? Nilai plus inilah yang harus kita raih, gitu kan? Kalau kawan-kawan yang misalkannya dia ahli di bidang informasi dan teknologi, jangan dia saja yang bisa memegang itu. Meskipun itu kawan yang lain adalah sarjana atau para tokoh agama itu memiliki gelar sarjana hukum, nah bagaimana yang menguasai bidang IT transfer ilmunya kepada yang bukan menguasai bidang IT. Kemudian yang menguasai bidang hukum bagaimana juga memberikan edukasi kepada kawannya yang bukan di bidang hukum. Jadi begitu kita untuk cara membangkitkan semangat kawan-kawan, gitu kan. Betul, jadi saling merangkul ya Pak ya, saling merangkul dan saling transfer ilmu gitu ya Pak ya, kalau yang saya tangkap. Saling melengkapi gitu kan. Saling melengkapi, betul. Kemudian saling saling meringankan, bukan saling mengandalkan. Kalau saling mengandalkan itu ya nggak akan tuntas pekerjaannya. Tapi bagaimana kita saling meringankan, bukan saling mengandalkan. Itu salah satu buku saya juga itu kan. Baik, jadi keren banget ya motivasi dari Bapak Dokter tadi, Sobat Kanda. Bukan saling mengandalkan, tapi justru saling meringankan ya Pak ya, yang bisa membantu yang lain gitu ya Pak ya, transfer ilmunya gitu ya Pak ya. Nah, saya melihat aktivitas Bapak sebagai pimpinan ini kegiatannya luar biasa padat sekali ya Pak ya, terutama dedikasi Bapak yang juga tinggi kepada Pengadilan Agama Kalianda, kepada Satker ini. Gimana cara Bapak untuk memprioritaskan waktu atau mengatur waktu Bapak gitu Pak di tengah padatnya kesibukan Bapak sebagai pimpinan? Ya, kita lihat skala prioritas saja kan. Skala prioritas, kemudian mana yang segera harus dituntaskan, yaitu dituntaskan dulu. Kemudian kalau masih bisa kemudian didelegasikan kepada wakil ketua, panitra, sekretaris, kemudian yang tidak tertinggal ya hakim, gitu kan, yang berbagi tugas. Nah, makanya hakim itu juga kita tugaskan sebagai pengawas. Ya kan, di pengawasan bidang apa saja kan, di bidang IT, keuangan, di bidang administrasi umum, di bidang administrasi perkara dan persidangan gitu kan. Nah, sehingga kalau sudah ya intinya ya kerjasama tadi. Kalau mau kerjasama ya asalnya ringan kan. Sehingga itu wakil, kemudian hakim, panitra, sekretaris memberikan laporan kepada saya sebagai ketua atau pimpinan gitu kan. Nah, ini sudah terlaksana. Nah, kalau tidak terlaksana kenapa? Dan itu perlu kita kembali kepada itu model tadi gitu. Model tadi ya Pak ya. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan bersama tadi Sobat Kanda, diperlukan adanya kerjasama ya Pak ya. Diperlukan skala prioritas juga penting gitu ya Pak ya. Nah, karena hari ini kita lagi ngomongin kiat kesuksesan meraih anugerah utama Pak ya. Jadi saya mau nanya sedikit nih Pak, terakhir pesan Bapak untuk mungkin kepada anggota tim atau yang lain yang nonton juga, gimana caranya kita tuh bisa punya mental juara gitu Pak, jiwa yang kompetitif gitu Pak, gimana cara menumbuhkan itu? Ya, cara menumbuhkan itu memang kalau di tenis itu harus sering ikut tanding. Latihan ya Pak ya? Tanding dengan pemain luar. Nah, kalau jago kandang ya nanti dibawa keluar sudah ibaratnya itu apa namanya itu geliat lawan saya sudah gemeteran gitu kan. Nah, sudah down duluan. Jadi percaya diri dulu. Ya, percaya diri dulu tuh harus tumbuhkan percaya diri itu. Kemudian ya orang bisa kenapa kita tidak? Nah gitu. Kalau hanya biasa-biasa saja ya nggak ada gunanya, harus menjadi yang luar biasa gitu kan. Nah, harus ditanamkan harus menjadi yang luar biasa. Kalau memang itu dilombakan ya kita harus menjadi juara gitu. Itu kan harus menjadi juara. Jadi ya harus dari awal sudah mental juara kita kan, mental juara. Betul. Jadi dari awal memang mindsetnya bukan melakukan sesuatu setengah-setengah gitu ya Pak ya, tapi memang difokuskan, diseriuskan gitu ya Pak ya. Kalau ikut lomba ya harus ikut, jangan hanya jadi penonton. Iya betul. Lomba ya harus ke dalam benar gitu. Itu yang
ya yang saya tanamkan begitu. Sehingga ya alhamdulillah kita mendapatkan juara atau anugerah utama. Ya rasa-rasanya saya sih ya juga tidak terbayang itu kan iya. Nggak berekspektasi ya Pak ya. Mendapatkan penghargaan juara 3, juara 2 aja ya itu sudah luar biasa. Gitu kan. Kita tahu sebagai juara 1 gitu kan ya alhamdulillah saja kan. Dan juara itu bukan berarti kita terlena gitu kan. Akan kita sombong kan. Tapi bagaimana kita maju pekerjaan kita ini lebih baik ke depan. Karena dengan juara itu bukan berarti kita harus harus berpuas di situ. Dan tentu PA lain atau satker lain tentu juga bercerita bagaimana piala begini itu bisa diboyong ulang kan gitu kan semester 2 yang akan datang kan gitu kan. Nah kita hanya setidak-tidaknya dengan bisa mempertahankan 8 juara 1 kemudian tadi berapa tadi 5 ya 5 juara 2 kemudian 5 juara 3 ya setidaknya ya sekurang-kurangnya kita bisa mempertahankan itu. Betul, karena lebih mudah meraih ya Pak daripada mempertahankan prestasi ya Pak ya. Prestasi itu yang agak sulit gitu kan. Maka mulai hari ini ya setelah saya mau analisa ini perlu adanya monet untuk juara ini. Jadi kalau kita juara tuh diamnya tidak. Mesti hari ini dan hari ini kita rapat gitu kan ya kita rapat tentang bagaimana monet di bidang juara ini. Betul. Jadi semakin terpacu ya Pak semangatnya setelah dapat juara ini ya Pak ya. Ya betul. Nah, kan saya kata mempertahankan itu susah. Iya, mempertahankan itu susah. Itu tadi Sobat Kanda, tips and trik serta motivasi dari Bapak Dokter. Jadi jangan pernah untuk nggak melakukan yang terbaik. Kalau ada pertandingan, coba terus ya Pak ya, sampai jadi juara. Itulah cara menumbuhkan mental juara tadi. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak ya. Kita mungkin akan ngobrol nanti di lain waktu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Sobat Kanda.